Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum 1994 dan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004. Perkenalkan, anggota kelompok kami yang pertama ada Nadifatul Hilyatul Masun NIM 32 dan saya sendiri Dwi Cahyani Putri NIM 80 dan Indah Rahmadani NIM 109. Di sini saya Dwi Cahyani Putri akan menjelaskan tentang sejarah kurikulum 1994 dan sejarah kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004. Baik, sejarah kurikulum 1994 yaitu kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum tahun 1984. Terjadinya perubahan kurikulum 1984 ke kurikulum tahun 1994 sesungguhnya juga dimaksudkan untuk lebih memberikan bekal bagi siswa ke arah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya membentuk peserta didik yang maju dalam era globalisasi saat ini. Dengan materi pelajaran yang dijabarkan di dalam kurikulum 1994, diharapkan lulusan sekolah dari segala satuan pendidikan memiliki wawasan yang seiring dan seirama dengan tuntutan kemajuan zaman. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum tahun 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Selanjutnya, sejarah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004. Kurikulum berbasis kompetensi, nama lain dari kurikulum 2004, lahir dari respon dari tuntutan reformasi diantaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, dan TAP MPR Nomor 4 MPR 1999 tentang arah kebijakan pendidikan nasional. Kurikulum ini lebih mengacu pada aspek-aspek yang harus dicapai oleh siswa di sekolah. Akan tetapi, ada permasalahan pada kurikulum ini yang mana timbul kekacauan bila dikaitkan dengan alat ukur kemampuan siswa, yaitu dengan adanya ujian akhir semester atau ujian sekolah, masih berupa soal pilihan ganda yang seharusnya lebih ditekankan pada praktik dan soal-soal isai yang mampu menjadi tolak ukur dalam seberapa besar pemahaman dan kemampuan siswa itu sendiri. Kurikulum 2004 yang menitik beratkan pada pencapaian tujuan pembelajaran pada tahun 1975 sampai 1994 berimplikasikan pada penguasaan kognitif lebih dominan, akan tetapi masih kurang dalam penguasaan keterampilan. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep dasar kurikulum 1994 dan konsep dasar kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004. Yang pertama, konsep dasar kurikulum tahun 1994. Jika dicermati dengan baik, dapat dipahami bahwa kurikulum 1994 yang menekankan aspek kebermaknaan merupakan perbaikan atau penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang menggunakan model pembelajaran CBSA. Perbedaannya adalah, jika kurikulum 1994 menekankan unsur atau asas kebermaknaan, sedangkan CBSA menekankan kepada keaktifan siswa. Pada kurikulum 1994 ini, pendidikan dasar diwajibkan menjadi 9 tahun, SD dan SMP. Berdasarkan strukturnya, kurikulum 1994 berusaha menyatukan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1975 dengan pendekatan tujuan dan kurikulum 1994 dengan tujuan pendekatan proses. Yang selanjutnya, konsep dasar kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004. Pada kurikulum berbasis kompetensi ini, lebih diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, serta minat siswa agar mampu melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketetapan, serta keberhasilan dengan tanggung jawab. Kemudian, kurikulum berbasis kompetensi juga memfokuskan pada penguasaan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum ini mencakup sejumlah pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan sebagai suatu kriteria keberhasilan. Yang selanjutnya,
ada karakteristik kurikulum 1994 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ramadhani, NIM 5109. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai karakteristik kurikulum tahun 1994. Pada kurikulum tahun 1994, model administratif disebut dengan model garis staf atas ke bawah. Karena inisiatif dan gagasan datang dari pemerintah pusat, jadi pemerintah pusat yang menyusun kurikulum yang dijalankan oleh setiap satuan pendidikan. Guru hanya sekedar menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Dalam pelaksanaan kegiatan, guru dapat memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Dalam mengaktifkan siswa, guru memberikan bentuk sosial yang mengarah kepada jawaban konvergen, divergen, terbuka atau dimungkinkan lebih dari satu jawaban, dan penyelidikan. Selanjutnya yaitu karakteristik kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004. Kurikulum ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada kompetensi siswa, bukan tuntasnya materi. Yang kedua, kurikulum dapat diperluas, diperdalam, dan disesuaikan dengan potensi siswa. Yang ketiga, berpusat pada siswa. Yang keempat, orientasi pada proses dan hasil. Yang kelima, pendekatan dan metode yang digunakan beragam dan bersifat konseptual. Yang keenam, guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Jadi siswa dapat belajar dari apa saja, dapat berupa dari buku atau dari internet. Kemudian yang ketujuh, buku pelajaran bukan satu-satunya sumber belajar. Yang kedelapan, pelajaran sepanjang hayat. Yang pertama, belajar mengetahui atau learning how to know. Yang kedua, belajar melakukan atau learning how to do. Yang ketiga, belajar menjadi diri sendiri atau learning how to be. Yang keempat, belajar dalam hidup keberagaman atau learning how to live together. Kurikulum tahun 1994 dan kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004. Yang pertama, ciri-ciri kurikulum tahun 1994. Yang terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum tahun 1994, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, aspek pendekatan. Kurikulum ini menggunakan pendekatan isi atau materi sejumlah pelajaran yang wajib ditransfer pada anak didik. Siswa dianggap sukses bila menguasai seluruh mata pelajaran. Hal ini disesuaikan dengan teori tabula rasa oleh John Locke. Kemudian yang kedua, aspek otoritas pengembangan. Dalam kurikulum ini, pemerintah pusat lebih mendominasi materi pembelajaran dengan muatan kurikulum nasional sebanyak 80%, sedangkan pihak daerah yang pada hakikatnya mengetahui keadaan, kebutuhan, dan potensi wilayahnya hanya mendapat kesempatan 20%. Kemudian yang ketiga, aspek isi atau materi. Pada kurikulum ini, materi yang diberikan terkesan overall, sehingga yang terjadi pengulangan materi. Bukan saja hal ini menyebabkan pemborosan waktu, tenaga, dan pikiran, namun juga kebosanan atau kejenuhan pada anak didik mencapai titik kulminasinya. Yang selanjutnya, aspek pusat proses belajar mengajar. Keberhasilan proses belajar mengajar dalam kurikulum ini lebih banyak ditentukan oleh guru dan apa saja yang harus dilakukan oleh peserta didik. Sebab sejak awal posisi guru berada pada satu-satunya sumber belajar. Keadaan seperti ini menjadikan anak didik pasif, menerima apa adanya kenyataan yang terjadi di dalam kelas. Kemudian selanjutnya aspek orientasi. Orientasi kurikulum ini lebih ditekankan pada perolehan hasil tes yang tinggi. Dalam rapot diwujudkan dalam bentuk angka-angka. Bagi rapot anak didik yang ditulis angka-angka tinggi dan dari hasil ujian dinyatakan sebagai anak yang berprestasi. Yang selanjutnya aspek guru.
Dalam kurikulum ini, guru berperan sangat penting karena merupakan sumber belajar satu-satunya yang dimiliki oleh siswa. Kemudian selanjutnya aspek relasi. Nuansa pembelajaran dalam kurikulum ini bersifat informatif, sebab sejak semula guru menjadi satu-satunya sumber belajar. Metode didaktika yang sering tampak dipergunakan adalah ceramah. Maka yang terjadi situasi monologi, guru lebih aktif memberikan materi dan siswa lebih banyak mendengarkan. Yang kemudian aspek tahun pembelajaran. Dalam kurikulum ini menggunakan tahun pembelajaran terbagi dalam caturwulan, maka dalam satu tahun ada 3 masa utama belajar. Dengan implikasi masa ujian juga menjadi 3 kali, yaitu tes tahap belajar caturwulan 1, 2, dan 3. Hal ini tidak terlepas dari orientasi awal pembelajaran yang bersifat teoritis, mencurahkan materi atau bahan sebanyak mungkin kepada siswa. Yang terakhir, aspek hari efektif. Pada kurikulum ini, anak didik diwajibkan masuk kelas selama 6 hari per minggu dan menghabiskan 42 jam pelajaran. Hanya tersisa 1 hari bagi anak didik untuk bersosialisasi dengan lingkungannya, belum lagi bagi mereka yang menempuh 2 jenis pendidikan. Selanjutnya, ciri-ciri kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004. Kurikulum 2004 merupakan sebuah konsep sekaligus sebagai sebuah program. Kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004 ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Yang kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan suatu kompetensi. Selanjutnya, rencana pengajaran dalam kurikulum tahun 1994 dan kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004. Yang pertama, rencana pengajaran dalam kurikulum tahun 1994. Rencana pengajaran merupakan rencana guru dalam mengajar pada mata pelajaran tertentu dan untuk satu pertemuan atau lebih. Dalam kurikulum tahun 1994, kita menggunakan prosedur kerja yang sama dengan kewajiban guru dalam membuat program satuan pelajaran atau PSP untuk setiap pokok bahasan yang tidak sepenuhnya disampaikan dalam 1 kali pertemuan, tetapi mungkin 2, 3, 4, atau 5 kali pertemuan. Sedangkan untuk rencana pelajaran harian menggunakan rencana pembelajaran atau RP yang dibuat setiap akan mengajar. Demikian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifatul Hidayatul Masun, NIM 190210205032. Sini saya akan menjelaskan tentang rencana pengajaran kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004 dan kurikulum 1994 dan materi kekurangan dan kelebihan kurikulum berbasis kompetensi 2004. Pertama, rencana pengajaran kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004. Kegiatan pembelajaran dalam kurikulum berbasis kompetensi diarahkan untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Proses pembelajaran berorientasi pada siswa sebagai subjek pembelajaran. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merancang pembelajaran, antara lain yaitu rencana kegiatan pembelajaran harus memberikan kesempatan pada siswa untuk mencari, mengolah, dan menemukan sendiri pengetahuannya. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran dirancang agar siswa dapat mengembangkan keterampilan dasar mata pelajaran yang bersangkutan. Rancangan pembelajaran harus disesuaikan dengan sumber belajar dan saran pembelajaran. Pembelajaran harus dirancang dengan mengkoordinasikan berbagai pendekatan belajar. Pembelajaran harus dapat memberikan pelayanan terhadap kebutuhan individual peserta didik. Belajar yang diinginkan, kurikulum berbasis kompetensi bukan menumpuk ilmu pengetahuan, tetapi proses perubahan
perilaku melalui pengalaman belajar dan diharapkan terjadi pengembangan berbagai aspek pada setiap peserta didik. Guru bertugas mengolah pembelajaran baik dalam pengembangan strategi pembelajaran maupun menggunakan berbagai sumber belajar. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak hanya diarahkan agar siswa mampu menguasai materi pembelajaran, tetapi lebih diarahkan pada penguasaan kompetensi sesuai kurikulum. Selanjutnya yaitu kelemahan dan kelebihan kurikulum 1994 dan kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan kurikulum tahun 1994. Kelebihan kurikulum 1994 menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam kegiatan belajar baik secara mental, fisik, dan sosial. Yang kedua, pengajaran dari hal yang bersifat konkret ke hal yang abstrak. Yang ketiga, pengajaran dari hal yang mudah ke yang sulit serta dari hal yang lebih sederhana ke hal yang kompleks. Kelemahan kurikulum 1994. Yang pertama, aspek yang dikedepankan terlalu padat. Yang kedua, konsep pengajaran satu arah yaitu dari guru ke murid. Yang ketiga, banyaknya materi pelajaran membuat beban siswa terlalu berat. Yang keempat, materi pelajaran dianggap terlalu sukar dan tidak sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004. Kelebihan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang pertama, kelebihannya mengembangkan kompetensi seperti peserta didik pada setiap aspek mata pelajaran dan bukan pada penekan penguasaan konten mata pelajaran itu sendiri. Yang kedua, kurikulum berbasis kompetensi bersifat alamiah karena berfokus dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan kompetensi masing-masing. Dalam hal ini, peserta didik merupakan subjek belajar dan proses belajar berlangsung secara alamiah dalam bentuk bekerja dan mengalami berdasarkan standar kompetensi tertentu, bukan transfer pengetahuan. Yang ketiga, kurikulum berbasis kompetensi boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain, penguasaan ilmu, pengetahuan, dan keahlian tertentu dalam suatu pekerjaan, kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, serta aspek-aspek kepribadian dapat dilakukan secara optimal berdasarkan standar kompetensi tertentu. Yang keempat, mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau siswa. Yang selanjutnya, guru diberikan kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah daerah masing-masing sesuai mata pelajaran yang diajarkan. Yang keenam, bentuk pelaporan hasil belajar yang memaparkan setiap aspek dari suatu mata pelajaran, memudahkan evaluasi dan perbaikan terhadap kekurangan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Penilaian yang menekankan pada proses kemungkinan peserta didik untuk mengeksplorasi kemampuan secara optimal dibandingkan dengan penilaian yang terfokus pada konten. Yang kedelapan ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih tepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan. Selanjutnya, kelemahan kurikulum berbasis kompetensi. Dalam kurikulum dan hasil belajar, indikator sudah disusun pada indikator sebaiknya disusun oleh guru, karena guru yang paling mengetahui tentang kondisi peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, konsep kurikulum berbasis kompetensi sering mengalami perubahan termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Yang ketiga, paradigma guru dalam pembelajaran kurikulum berbasis kompetensi masih seperti kurikulum sebelumnya yang lebih pada teacher oriented. Yang keempat, memandang kompetensi sebagai sebuah entitas yang bersifat tunggal, padahal kompetensi merupakan sistem pengukuran perilaku yang menggunakan paradigma behaviorisme ditengarai tidak mampu mengukur sesuatu perilaku yang dihasilkan dari pembelajaran bermakna dan kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan.
Kurikulum berbasis kompetensi adalah waktu, biaya, dan tenaga yang banyak. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.